ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وشرف وكرم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Para habaib, para asatidah, para sesepuh yang saya hormati, akhina Ustaz Abdul Mannan, akhina Ustaz Muhammad Baqir, orang tua kita Haji Fajar, Haji Ramli, Haji Abdul Hafi, Sahibul Bait, Terali, sama akhina Syamsul. Mudah-mudahan beliau-beliau ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pada kesempatan yang mulia ini sedikit kami akan mengingatkan kembali tentang arkanul Islam yang telah disebutkan dalam satu hadis, bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 tiang. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, iqamis sholah, yaitu mendirikan sholat. Yang ketiganya, shaumi Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Yang keempatnya, zakat. Yang kelimanya, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. 5 ini adalah rukun Islam. Ada seorang Arabi datang ke Nabi Muhammad, dia nanya tentang Islam, dijawab sama Nabi 5 macam tadi. Kata Nabi, Islam syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Lalu Arabi itu mengatakan, wallahi la azidu wa la anqusu. Demi Allah, 5 ini aku nggak mau tambahin dan aku nggak mau kurangi. 5 inilah yang akan aku kerjakan, lainnya enggak. Dijawab sama Nabi Muhammad, aflaha in shadaq. Kalau dia benar-benar menjaga 5 rukun ini, maka dia selamat dunia dan akhirat. Maka mari jaga 5 rukun. Kita sudah muslim, sudah membaca syahadat. Karena kalau kita muslim, orang tua kita muslim, syahadatnya otomatis ngikut ke orang tua. Lahir kita sudah muslim, berarti kita sudah membaca syahadat. Akan tetapi Nabi memerintahkan kepada kita agar menganyari syahadat. Jadidu imanakum, kata Nabi Muhammad, perbaharui iman kalian, anyari iman kalian. Sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana menganyari iman? Bagaimana memperbaharui iman? Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu namanya nganyari iman.
Kita nggak usah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak usah. Tinggal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya memperbaharui iman. Nanti kalau sudah 100 ditutup Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya nganyari iman. Di dalam satu hadis Nabi menjelaskan laisa minal abdi yaqulu la ilaha illallah mi'ata marrah illa ba'athahu Allah yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Tidaklah seseorang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali kecuali kelak dibangkitkan di hari kiamat mukanya seperti bulan purnama. Makanya kita setiap hari mesti la ilaha illallah 100 kali. Kita harus bisa membagi waktu. La ilaha illallah 100, astaghfirullah 100, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 100. Sisanya buat sholawat yang banyak. La ilaha illallah 100 ditutup dengan Muhammadun Rasulullah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min adzabi. Kata Allah, la ilaha illallah itu bentengku, siapa orang yang memasukinya aman dari siksaanku. Hadirin, Nabi Allah Musa alaihi salam pernah minta amalan sama Allah. Ya Rabbi, alimni syai'an azkurka bihi. Ya Allah, ajari aku sesuatu untuk mengingatmu ya Allah. Dia minta amalan sama Allah. Apa kata Allah? Qul la ilaha illallah. Hai Musa, baca la ilaha illallah. Nabi Musa agak cerewet. Dia bilang, la ilaha illallah semua orang bisa ya Allah. Aku minta yang lain. Uridu an la khussani bihi. Aku minta yang khusus. Apa kata Allah? Hai Musa, la ilaha illallah kalau 7 langit dan yang meramaikannya dari bintangnya sama bulannya dan 7 bumi ditaruh di daun timbangan. Lalu kalimat la ilaha illallah di timbangan yang satunya masih lebih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau 2 timbangan Pak, yang satu 7 langit sama bintang-bintangnya yang meramaikan langit itu, bintangnya, bulannya, sama 7 bumi. Lalu timbangan satu tulisan la ilaha illallah, masih berat kan kalimat la ilaha illallah. Baru Nabi Musa mau baca la ilaha illallah. Makanya kita baca Pak. Nabi sudah menjelaskan ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Manusia itu meninggal menurut apa yang dia senangi di masa hidupnya. Senang sholat jamaah, matinya lagi sholat jamaah. Senang ngaji, matinya lagi ngaji. Senang la ilaha illallah, matinya bisa ngomong la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir omongannya la ilaha illallah otomatis masuk surga. Nah kalau yang akhir omongnya nggak bisa la ilaha illallah, ya tetap surga, dilihat nanti ditimbang. Tapi kalau dia bisa akhir umurnya bisa la ilaha illallah meninggal, wah itu sudah orang istimewa. Makanya kalau ada orang lagi sakarat, kita disuruh la ilaha illallah supaya dia ngikutin. Nanti kalau dilihat dia sudah ngikutin, kita diam. Dia ngomong lain lagi, baru kita ngomong la ilaha illallah supaya dia ngikutin lagi. Kalau dia ngikutin, diam. Biar akhir omongannya la ilaha illallah. Ya maka mari para hadirin perbaharui iman kita, perbanyak la ilaha illallah paling enggak 100 setiap hari. Itu namanya nganyari iman. Yang keduanya dirikan sholat.
Itu rukun. Orang nggak sembahyang 5 waktu kurang 1 rakaat ditanya nanti yaumul qiyamah. Saya nggak tahajud nggak ditanya. Itu ibadah tambahan. Sampean kerjakan pahala besar, sampean tinggalin nggak dosa. Saya nggak pernah duha Habib nggak apa-apa. Itu ibadah tambahan, kamu kerjakan pahala gede. Tapi kalau 5 waktu, saya nggak sembahyang subuh, sudah yang harus pokok ganti. Nggak bisa, nggak kurang itu. Kurang 1 rakaat ditanya nanti yaumul qiyamah. Karena itu rukun, nggak bisa ditawar. Nabi sudah mengatakan la imana liman la sholat. Allah nggak ada iman kalau orang nggak sholat. Bainal kufri war rajuli tarkus sholat. Antara kafir dan orang yang ninggalin sholat. Kalau ninggalin sholat dia seperti orang kafir. Jangan sampai ninggalin sholat biar bagaimanapun. Karena Nabi dari mulai umur 7 tahun muru auladakum bis sholat wa hum abna'us sabil. Umur 7 tahun suruh sholat. Ya kita boleh marah sama keluarga kalau nggak sholat. Tapi kalau cuma masak nggak bener jangan dimarahin istri. Tapi kalau nggak sholat marahin. Ya marahnya juga marah pendidikan, bukan marah ditonjok oleh benjol, jangan. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sabil, umur 7 tahun supaya terbiasa. Orang biasa ngerokok nggak ngerokok nggak enak. Iya. Nah kalau dia udah biasa sholat nggak enak. Dari umur 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin, pukul udah umur 10 tahun, pukulnya pukul pendidikan. Nggak boleh kita mukul sampai benjol, itu nggak boleh. Pakai siwak patulan. Orang yang ninggalin sholat, kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Ketemu Allah, orang ninggalin sholat sengaja ketemu Allah, Allah marah sama kita. Kita begitu meninggal itu naik loh ketemu Allah. Allah marah. Jangan sampai ninggalin sholat. Karena itu tanda bukti kita Islam. Kamu Muslim, Muslim. Apa tandanya? Saya sholat. Oh benar, Muslim. Kamu orang Indonesia? Iya saya. Mana KTP-nya? Nggak ada. Bohong kamu. Nggak ada buktinya. Oh ini KTP saya, akte saya. Oh benar. Jadi sholat itu tanda bukti iman. Kalau orang aku Muslim nggak sholat, berarti belum benar. Nabi ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai sama Allah? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, itu amal yang paling dicintai sama Allah. Makanya saya ngomong sama anak-anak, udah gak usah mirip dulu, gak usah tahajud dulu kalau 5 waktunya belum benar. Waktu gak benar tahajud, benar Pak, boleh tahajud Pak. Kalau sudah 5 waktu benar baru nambah tahajud, baru nambah duha. 5 waktu subuh tak baca pas tahajud. Kebalik sunnah dia wajib. Apa subuh nak belu? Tahajud dan 1 rakaat. Yang dia apa pun subuh pas kesiangan. Benar kalau 5 waktu baru nambah. Dari pentingnya sholat Pak, sampai Nabi akhir umur, kata Imam Ali, akhiru kalami Rasulillah, akhir ucapan omongan Nabi, as-sholata as-sholata ittaqullah fima malakat aymanukum. Jaga sholat dan berbaguskanlah kamu kepada budak-budak kalian, jangan sakiti budak-budak kalian. Terakhir omongannya Nabi. Jadi yang kedua rukun itu sholat. Jangan lakukan lainnya dulu kalau 5 waktunya belum benar. Kalau 5 waktunya sudah benar, tambahin ibadah sunnah. Ya, karena itu rukun. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga puasa. Puasa ini para hadirin setahun sekali. Jangan sampai kita nggak puasa, itu rukun. Nabi sudah menjelaskan, lau alimtum ma fi Ramadan latamannaitum an takuna sanatan Ramadan. Kalau kamu tahu kandungan-kandungan yang ada di bulan Ramadan, kamu akan minta kepada Allah setahun Ramadan semua.
pahala lipat ganda. Tidurnya dihitung ibadah, diamnya dihitung tasbih, rezeki didobeli. Sembahyang sunnahnya pahalanya kayak fardu, fardunya 70 kali lipat ganda di bulan Ramadan. Jangan sampai kita nggak puasa. Ya, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Orang yang ketemu Ramadan nggak dapat ampunan, berarti ini orang nggak puasa. Maka orang itu makin dijauhkan dari Allah. Dari hebatnya Ramadan sampai Nabi menjelaskan, man afqara yauman, siapa orangnya nggak puasa satu hari, bila udrin, nggak ada udur, nggak sakit, nggak musafir, nggak puasa satu hari, Nabi bilang lam yaqdihi siyamud dahri wa in somahu, tidak bisa diganti dengan seumur hidup lamanya satu Ramadan. Karena kita ganti Ramadan nggak bisa di bulan Ramadan, kita ganti mesti di bulan lain. Jadi bulan Ramadan itu hebat banget, makanya jaga puasa. Nah, saya dulu banyak nggak puasa, ganti kalau nggak dituntut. Saya nggak pernah puasa Senin Kamis, nggak apa-apa, nggak ada tuntutan. Tapi kalau Ramadan tuntut. Ya, kalau dulu kita nggak puasa banyak, sekarang puasa Senin Kamis dengan niat qadha Ramadan, niatnya itu qadha Ramadan, terus kalian niat puasa Senin Kamis, sehingga pahala double. Yang keempatnya zakat. Ini zakat ini penting. Orang kadang-kadang dikirain zakat cuma zakat fitrah. Ya, zakat fitrah mah enteng, Pak. Beras itu mah nggak harus kaya. Asal di hari Lebaran punya duit buat makan hari Lebaran sama malam udah wajib dia. Kamu butuh duit buat hari Lebaran berapa? 500. Untuk beli kue, untuk makan sekeluarga sama malamnya 500. Kamu punya 1 juta, berarti ya sudah wajib zakat fitrah. Ya, zakat fitrah semuanya, kamu, anak kamu, istri kamu semua kena. Kalau 5 ya 5, 2 kilo 7 on setengah, kalau saya 3 kilo supaya hati-hati takut kurang. 3 kilo 3 kilo 3 kilo. Bukan buat kiai, itu kotoran, Pak. Zakat itu ausahu amwalikum, kotoran harta kalian, bukan buat habaib, bukan buat kiai, buat fakir miskin. 8 golongan. Kalau kiainya miskin boleh kasih. Ya kalau bisa mah kiai kasih duit yang bagus, jangan dikasih uang zakat. Itu zakat fitrah. Lah ada lagi zakat dagangan. Orang dagang itu kena zakat. Kapan zakatnya? Dihitung dari awal dagang. Saya waktu dagang awal maulid, berarti zakatnya awal maulid, nggak boleh dimundurin, mundurin haram. Kamu zakat tanggal 1 maulid mulai dagang, hitung setahun, berapa harta kamu? Harta saya semuanya 100 juta. Dagangan dihitung semua, dagangan 100, berarti 200, berarti 5 juta. 2,5% diberikan kepada fakir miskin. Mertua kalau melarat boleh, orang tua nggak boleh, itu zakat. Tapi jangan bilang mertua zakat dikir jadi mertua pas kotoran dibaring adik boleh. Boleh saudara kakak kita melarat boleh kasih zakat, orang tua nggak boleh. Ya karena orang tua, kalau anak kaya orang tua mesti kaya. Mertua boleh, karena mantu gak wajib sama mertua, paham ya? Paringin uang bagus lebih bagus. Cuman kalau seandainya kamu kasih uang zakat masih boleh kalau mertua. Kalau melarat, mertua nusuk kita boleh. Ya, ini zakat ini 8 golongan, diantaranya fakir miskin. Jadi hebat dia mau dagang setahun itu, saya setahun dapat berapa? Modalnya. Oh saya modal 100, hasil saya 100, berarti kamu 200. Di arisan duit kamu berapa? Tangan orang duit kamu berapa, dihitung semuanya. Seandainya jumlahnya semua 200, 2,5%, berarti berapa? 5 juta. Itu dikumpulin, diniatin zakat, dibagikan 300. Ya mertua gede, ada kakak larang kasih yang gede, juta, diniatin zakat. Itu setahun sekali wajib.
Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Jangan disangka orang yang pelit dengan apa yang Allah berikan kepadanya, rezeki itu bagus buat dia. Pelit dengan zakat bayar. Kalau kamu pelit sama sodako masih nggak apa-apa, sodako sunnah. Tapi kalau pelit zakat Pak, nggak ada harapan untuk masuk surga. Jangan disangka orang yang pelit bagus. Allah bilang sayyidallahuna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, akan dikalungkan harta yang nggak disakatkan nanti di hari kiamat. Dalam hadis man lahu malun, orang yang punya harta falam yu'addi zakata malihi, dia nggak keluarin zakatnya, mustila yaumil qiyamah isujaun akra, akan diganti di hari kiamat ular yang besar dan dikalungkan nanti di hari kiamat. Naudzubillah. Ada sebuah kisah di zaman tabi'in, di zaman Abisinan ini tabi'in. Ada orang ziarah ke Abisinan, orang-orang tabi'in ini ziarah ke Abisinan. Kebetulan Abisinan mau nengokin tetangganya, saudaranya meninggal, sudah meninggal beberapa hari. Karena tamunya datang, tamunya diajak lawat ke tetangganya, dilihat tetangganya masih nangis. Padahal dia meninggal beberapa hari. Kata Abisinan, kenapa kamu nangis? Al-maut haq, semua orang bakal mati, semua orang bakal nemuin kematian, kenapa kamu nangis? Dia bilang, wahai Abisinan, waktu saya ngubur saudara saya, orang sudah pulang semua, saya masih ada di situ. Saya dengar suara dari dalam kuburan, afriduni wahidau qasil adab, engkau tinggalin aku sendirian menderita siksa. Untuk usolli wa asum, dulu saya sholat, dulu saya puasa. Teriak dari dalam kuburan, namanya saudara nggak tega, dibongkar itu kuburan. Begitu dibongkar, api yang keluar dari dalam, dilihat kosong, tangannya kosong, akhirnya ditutup kembali. Makanya dia nangis terus saudaranya. Ditanya sama Abisinan, apa pekerjaan saudaramu? Dulu dia sholat, dulu dia puasa, tapi dia nggak pernah zakat. Itu Bapak Ibu. Maka perhatikan zakat. Makanya saya udah pernah nerangkan ini, saya ulangi lagi, jangan sampai lupa dengan zakat. Nah, saya awal dagang lupa, jual semuanya, niat dagang baru lagi. Saya awal dagangnya saya lupa, jual semuanya, ya, jual semuanya, kosong, niat dagang baru. Tanggal berapa itu kamu mulai dagang baru? Oh, bulan haji tanggal 1. Ya sudah, bulan haji depan kamu mulai zakat. Paham ya? Jangan sampai nggak zakat para hadirin, bahaya. Ya karena itu kamu nggak sedekah nggak apa. Saya nggak sedekah nggak apa-apa. Sedekah itu zakat ini loh, perhatikan dan ingat loh, bukan buat habaib, bukan buat kiai. Buat 8 golongan, diantaranya fakir, miskin. Kalau kiainya miskin kasih boleh. Yang kelima, yang terakhir, rukun Islam haji. Kalau haji ini wajib seumur hidup sekali untuk orang yang mampu. Yang dibilang mampu itu bukan duit, gak punya duit, tanahnya 1000 mampu, itu berarti Pak jual 100 buat haji 100 meter. Yang mampu lah perahu, gula, rokok susah. Coba tanahnya sampai 1000 Pak. Jual 100 meter yang haji. Wajib, itu namanya soki. Soki itu nggak harus duitannya, kalau tanahnya, rumahnya, kontrakannya 10. Wajib. Nabi sudah menjelaskan, ya, man malaka sahadan aw rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram. Dia punya buat ongkos, buat kendaraan ada, buat sangunya ada, sampai ke Mekah bisa. Lalu dia nggak berangkat, falam yahujja, fala alaihi an yamuta yahudiyan atau nasrani, yang nggak ada yang menghalangi mati Yahudi ataupun Nasrani. Makanya kalau orang mampu belum haji, haji badal, udah daftar belum sempat berangkat meninggal, haji badal.
Ya, kita bisa ke Mukimin, banyak orang maju lagi Mekah. Kita Mukimin telepon hajikan fulan bin fulan, bayarnya berapa tinggal transfer. Kalau nggak ke ketua yayasan, paling 10 juta wajib itu Pak. Wajib kalau orang mampu, wajib kalau orang miskin mah nggak wajib. Yang mampu asal cukup buat ongkos. Waktu Nabi ditanya, "Mayu yujibul haja ya Rasulullah?" Apa yang mewajibkan haji? Azad warahilah, sanggup dan ongkos. Sangunya ada, yang ditinggal ada sangunya, untuk berangkat ada sangunya, ongkos pesawatnya ada, itu wajib sudah. Ya makanya daftar sekarang. Kalau sudah daftar nggak berangkat karena umur, maklum, dimakfu. Memang bukan kita yang nggak mau berangkat, tapi memang itu aturan pemerintah yang susah, jadi mau diapain lagi, yang penting daftar kalau sudah ada rezeki. 5 rukun perhatikan para hadirin, insya Allah selamat dunia akhirat. Jangan kerjain yang sunnah kalau rukun-rukunnya belum bagus. Sholat 5 waktu bagusin, baru nambah tahajud, baru nambah puasa Ramadan bagusin, baru Senin Kemis ya. Kalau rukun belum bagus, jangan nambah yang sunnah dulu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan yang hadir di tempat yang mulia ini Allah panjangkan umurnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya. Mudah-mudahan panjang umur semua, bisa haji semua, bisa umroh semua, dan bisa membahagiakan orang tua kita semuanya, dan bisa membahagiakan anak istri kita, dan mudah-mudahan keturunan kita ya Allah dijadikan keturunan yang alim, yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan yang punya hajat ditunaikan hajatnya, yang sakit disembuhkan penyakitnya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.